Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Ya. Apa itu siklus akuntansi? Oke. Siklus akuntansi ini merupakan proses berjenjang, digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Atau dengan arti kata lain bahwa siklus akuntansi ini merupakan proses yang sistematis yang digunakan menjadi tahapan-tahapan di dalam membuat laporan keuangan. Oke. Jadi kalau kita membuat laporan keuangan yang baik, yang valid, ya, kita bisa menggunakan tahapan-tahapan yang ada di dalam siklus akuntansi. Jadi sekali lagi, siklus akuntansi ini adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Nah, tahapan pertama dalam siklus akuntansi ini adalah transaksi. Ya. Jadi transaksi ini adalah tahapan awal di dalam siklus akuntansi. Bukti transaksi memulai proses siklus akuntansi. Transaksi itu apa? Atau bukti transaksi itu sendiri apa? Jadi bukti transaksi sendiri itu adalah seperangkat dokumen yang isinya rincian tentang transaksi keuangan. Ya. Ini bukti transaksi. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi-transaksi keuangan ini bisa mencakup pembayaran hutang, kemudian seperti kalau kita melakukan pembelian, ya, ada bukti transaksinya. Kemudian kalau kita melakukan penjualan, ada bukti transaksinya. Ataupun kalau misalnya ada biaya yang terjadi dalam operasional perusahaan, itu ada bukti transaksinya, ya. Jadi bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, bisa faktur, bisa nota, atau bukti lain yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi sehingga bisa dicatat dan diidentifikasi, ya, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Jadi ini kaitan dengan transaksi merupakan aktivitas awal dalam siklus akuntansi. Tahapan kedua itu adalah jurnal. Jadi setelah kita melakukan identifikasi transaksi, maka tahapan berikutnya adalah mencatat semua transaksi ke dalam jurnal. Dalam ilmu akuntansi, jurnal ini diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, proses memasukkan informasi tersebut itulah yang dinamakan penjurnalan. Nah, dalam proses penjurnalan, setiap transaksi ini dibagi menjadi dua bagian. Ada debit dan ada kredit. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti. Nah, tidak ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Ya. Ini penjelasan singkat tentang jurnal. Tahapan berikutnya itu adalah buku besar.
tahapan setelah jurnal itu adalah buku besar. Entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun ini akan dapat terlihat di dalam buku besar. Ya. Jadi buku besar ini merupakan alat untuk melakukan pencatatan laporan yang di dalamnya berisi rangkuman atau ikhtisar-ikhtisar yang berasal dari jurnal. Jadi dasarnya pembuatan buku besar ini adalah jurnal. Semua informasi yang ada di jurnal itu nanti akan masuk ke dalam buku besar. Nah, bedanya apa? Di dalam buku besar kita akan melakukan pencatatan berdasarkan akun. Contohnya misalnya di akun kas. Dalam buku besar akan muncul misalnya akun kas. Jadi semua transaksi berhubungan dengan kas ini nanti akan masuk ke dalam akun kas. Demikian halnya misalnya piutang. Ada akun piutang nanti yang muncul di dalam buku besar. Nah, semua transaksi yang berada di dalam jurnal yang berkaitan dengan piutang ini akan masuk khusus ke dalam akun piutang yang ada di dalam buku besar. Hasil akhir dalam buku besar ini akan nampak saldo akhir untuk setiap akun. Jadi dalam buku besar endingnya adalah akan muncul saldo akhir untuk setiap akun. Tahapan berikutnya, ya, tahapan yang keempat adalah neraca saldo. Nah, neraca saldo ini biasanya dibuat dalam waktu triwulan ataupun bulanan ataupun tahunan tergantung kebijakan perusahaan. Ya. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo atau dikenal dalam bahasa Inggrisnya trial balance itu merupakan daftar yang berisi seluruh nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai kode akun. Jadi intinya bahwa neraca saldo ini memuat saldo setiap akun. Ya. Sumbernya saldo ini dari mana? Sumbernya saldo ini dari buku besar. Makanya saya katakan tadi bahwa di dalam buku besar hasil akhirnya adalah nilai saldo akhir untuk setiap akun. Nah, pada saat kita membuat neraca saldo, tinggal kita melihat buku besar. Setiap akun memiliki nilai akhir saldonya. Ya, jadi saldo akhir inilah yang akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Ya, seperti dikatakan tadi bahwa neraca saldo ini adalah neraca yang memuat atau yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo totalnya. Ya. Kemudian, adanya neraca saldo ini dapat digunakan sebagai patokan agar tidak melakukan kesalahan pada saat posting atau pemindahan ke kolom debit dan kredit di buku besar. Jadi, berdasarkan neraca saldo, kita bisa melakukan identifikasi apakah buku besar yang sudah kita lakukan ini ada kesalahan atau tidak. Salah satu caranya adalah dengan menentukan kesamaan antara jumlah kredit dan debit yang ada di dalam neraca saldo. Kalau misalnya di dalam neraca saldo antara debit dan kredit ini tidak imbang, berarti kita bisa telusuri ada kesalahan dalam pencatatan di dalam buku besar. Karena apa? Di dalam neraca saldo bisa kita temukan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kredit dan debit. Sehingga ya, ini bisa digunakan sebagai patokan. Apakah pada saat posting atau pemindahan ke kolom debit dan kredit di dalam buku besar, kita melakukan kesalahan atau tidak. Oke. Ini kaitan dengan neraca saldo.
Tahapan berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Jadi setelah adanya neraca saldo, biasanya membaca jurnal penyesuaian ini dilakukan pada saat kita akan membuat laporan keuangan. Jurnal penyesuaian itu apa sih? Jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Ya. Kenapa kita harus melakukan jurnal penyesuaian? Ada beberapa alasan sebenarnya. Nanti akan kita bahas tersendiri kaitan dengan jurnal penyesuaian ini. Ya. Tetapi misalnya saya akan kasih gambaran. Misalnya ada kesalahan di dalam pencatatan nominal pada saat kita melakukan penjurnalan. Misalnya nominal yang seharusnya 1 juta dicatat 100.000. Berarti ini ada kesalahan pencatatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada saat kita melakukan pembuatan laporan keuangan. Ini salah satu contohnya saja. Ya, perlu tidak perlu, karena dengan adanya jurnal penyesuaian akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya, ya, kaitan dengan apa yang tertera di dalam laporan keuangan. Ya. Karena dengan jurnal penyesuaian ini, maka nilai-nilai yang terdapat dalam setiap akun ini akan memberikan gambaran yang real, gambaran yang sebenarnya berdasarkan akuntansi aktual. Ya. Sehingga dasarnya ini bisa digunakan dalam membuat laporan keuangan secara tepat. Berikutnya yang tahapan ke-6 itu adalah ada neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah neraca saldo yang merupakan saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan. Jadi neraca saldo yang telah disesuaikan ini adalah nilai saldo-saldo tertentu dalam neraca saldo. Yang saya contohkan tadi misalnya terjadi kesalahan di dalam pencatatan, sehingga ada proses penyesuaian atau ada proses jurnal penyesuaian. Makanya saldo sudah pasti akan berubah. Ya. Nah, perubahan saldo ini akan nampak pada neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian tahapan ke-7 itu adalah laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan ini merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi, ya, yang dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini akan terbentuk berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, melalui adanya bukti transaksi, jurnal, kemudian ada buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian baru kita bisa membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari yang pertama adalah laporan laba rugi, ya. Yang kedua itu adalah laporan perubahan modal. Kemudian yang ketiga ada laporan neraca. Kemudian yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Umumnya ada 4 laporan keuangan, yaitu laba rugi, perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Ya. 4 laporan ini kita bisa buat setelah melalui tahapan-tahapan yang sebelumnya. Berikutnya ada tahapan yang dinamakan dengan jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca di akhir
periode. Ya. Jadi pada saat penjurnalan ini, semua akun nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Setelah jurnal penutup, ada tahapan neraca saldo setelah jurnal penutup. Neraca saldo setelah jurnal penutup ini merupakan sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan apakah antara pengeluaran dan pendapatan perusahaan seimbang atau tidak setelah penutupan buku dilakukan. Hasil perhitungan saldo rekening dalam neraca itu harus sama dengan jumlah saldo rekening yang telah dihitung di jurnal penutup sebelumnya. Jika semuanya sama atau tidak ada ketimpangan, maka pencatatan di awal periode akuntansi berikutnya pun itu akan mudah dan lancar. Ini kaitan dengan neraca saldo setelah jurnal penutup. Dan yang terakhir dalam siklus akuntansi ini adalah jurnal pembalik. Jurnal ini digunakan ataupun dibutuhkan untuk mencegah terjadinya akun ganda. Sedangkan pembuatannya biasanya dilakukan pada awal periode baru supaya muncul analisis real yang lebih anyar, yang lebih segar. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di dalam jurnal pembalik ini merupakan jurnal yang difungsikan untuk membalik jurnal penyesuaian dengan tujuan agar tidak ada terjadinya akun ganda atau untuk mencegah terjadinya akun ganda. Yaitu gambaran kaitan dengan siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi yang dimulai dengan transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Dalam video ini saya hanya menjelaskan secara singkat untuk setiap tahapan. Nanti akan saya jelaskan secara tersendiri untuk transaksi itu seperti apa, kemudian jurnal itu bagaimana, kemudian cara membuat jurnal itu bagaimana, kemudian formnya seperti apa. Begitu juga untuk buku besar bagaimana caranya membuat buku besar, bagaimana cara membuat neraca saldo dan seterusnya. Itu akan saya buatkan penjelasannya tersendiri masing-masing. Misalnya untuk jurnal saya akan fokus pada pembahasan untuk jurnal. Karena ini hanya berfokus pada siklus akuntansi, makanya saya hanya menjelaskan secara singkat kaitan dengan setiap tahapan ini. Lebih jelas nanti akan saya buatkan video kaitan dengan penjelasan untuk setiap tahapan ini beserta contohnya. Ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami sebagai dasar ataupun sebagai acuan kita untuk proses di dalam pembuatan laporan keuangan. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.